Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Mas Agus. Jangan lupa subscribe dulu ya. Baru dilanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 7 ya. Kita akan mulai pelajaran matematika dengan materi tentang membandingkan bilangan bulat. Nah, materi membandingkan bilangan bulat ini sebetulnya sudah kalian pelajari kelas 6 kemarin ya kan. Nah, sama-sama kita tahu bahwasanya bilangan bulat itu ada dua, yaitu ada yang bernilai positif dan negatif. Nah, apa itu nilai positif dan negatif? Nah, sebuah garis bilangan digambarkan seperti ini contohnya nih. Nah, ada nilai negatif 4 sampai dengan nilai positif 4. Nah, di situ ada di tengah-tengah adalah nilai 0. Nah, jadi dari titik 0, tengah-tengah sebagai titik sentral itu kalau bergerak ke kanan, maka nilainya positif. Nah, kemudian kalau bergerak ke kiri itu nilainya negatif. Nah, jadi semakin ke kanan nilainya akan semakin besar dan semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Nah, di situ tandanya ada kelihatan kan? Nah, kalau yang positif tidak ada tanda kurang atau negatifnya. Nah, itu untuk pengenalan. Kemudian, bagaimana kalau kita membandingkan? Nah, contoh nih. Kalau ada bilangan 3 positif dengan 1 positif. Nah, ini tandanya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Oh iya, lebih besar ya kan? Karena angka 3 itu letaknya di sebelah kanan dari angka 1. Nah, kemudian kalau negatif 4 dengan 2, apa? Lebih besar atau lebih kecil? Oke, lebih kecil ya, karena negatif 4 itu posisinya di sebelah kiri dari angka 2. Nah, jadi nilainya lebih kecil. Walaupun angka 4 itu lebih besar, Pak, tapi ada tanda negatifnya. Berarti itu lebih kecil. Nah, itu tentang membandingkan bilangan bulat. Nah, kalau materi selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan. Tentunya ini sudah sering kalian pelajari ya. Nah, kita ulangi sedikit. Misalnya 3 tambah 2 berapa nilainya? Oke, 5 nilainya ya. Nah, dari mana dapat 5? Nah, dari sini. Nah, jadi tidak serta-merta dapat angka 5 langsung, tapi ada prosesnya nih. Jadi kalau dengan garis bilangan dimulai dari titik 0. Nah, titik 0, 3 dulu. Berarti melangkah 3 langkah ke kanan. Karena nilainya 3 itu positif. Ya, 1. Ya kan? Nah, jadi ini 1, 2, 3. Nah, 3 langkah ke kanan. Nah, kemudian dia minta ditambah 2. Ditambah 2 berarti dia ke kanan juga nih. 2 langkah, 1, 2. Akhirnya dia berhenti di angka 5. Maka nilainya 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, bagaimana dengan negatif 3 tambah 5? Nah, kita kan sudah tahu nilai negatif 3 itu kalau dari titik 0 bergeraknya ke kiri. 1, 2, 3. Nah, sampai di sini dia ingin ditambahkan. Kalau ditambahkan ke kiri atau ke kanan? Ya, ke kanan ya kan. Nah, ke kanannya 5 langkah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, berhenti di angka 2. Maka nilai negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Nah, bisa kan kalau seperti ini? Oke, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut pada operasi perkalian dan pembagian. Nah, pada bilangan bulat. Nah, tentunya kalian juga sudah sering belajar ya kan bagaimana mengalihkan dan membagi. Nah, tapi di sini karena yang kita pelajari ada bilangan bulat pecah, bilangan bulat positif dan negatif, maka ada berlaku juga rumus ini. Nah, yang perlu kita ingat. Nah, misalnya ada bilangan positif. Bilangan nilainya positif ketemu dengan bilangan positif. Dikalikan atau dibagi nilainya akan tetap positif. Nah, kalau ada positif dengan negatif, maka nilainya negatif. Negatif dengan positif dikali atau dibagi sama juga negatif. Tapi kalau sama-sama keduanya negatif dikali atau dibagi, maka nilainya positif. Nah, di sini
kita lihat ciri-cirinya saja. Kalau di antara dua bilangan yang dikali atau dibagi ini berbeda nilainya, salah satunya negatif, salah satunya positif, ya kan, berbeda tuh, maka nilainya pasti negatif. Nah, coba kita lihat contoh. Contoh, kalau 2 dikali 5 berapa? Ya, 10. Nah, 2 positif dan 5 positif, maka nilainya 10 juga positif. Nah, tapi berbeda dengan 2 dikali dengan negatif 5. Maka nilainya negatif 10. Kenapa kok negatif 10? Karena di sini 2 nilainya positif dan satunya nilainya negatif. Oke. Sama dengan negatif 2 kali 5 juga negatif 10. Jadi kalikan saja dulu 2 dengan 5-nya. Nah, tetapi negatif 2 dikali negatif 5 nilainya positif. Nah, karena ini tadi kan sudah dijelaskan. Negatif dikalikan dengan negatif maka nilainya positif. Nah, seperti itu juga berlaku untuk pembagian. Nah, sekarang nanti coba kalian kerjakan apa yang sudah Bapak berikan tugasnya di Ibu Wali kelas masing-masing. Oke ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.